firman Tuhan yang ingin kita renungkan pagi hari ini, ya saya ambil dari saya akan share dari Matius 25, ya. Matius 25, ya. Matius 25 ayat 14, lalu saya lompat 29 sampai 30. Nanti baiknya boleh dibaca dari 14 sampai 30, tetapi saya langsung loncat, ya. Matius 25 ayat 14, 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 29 dan 30, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, apa yang saya lewati itu adalah cerita, jadi hal kerajaan sorga gitu, seperti seorang yang mau bepergian ini cerita bagaimana Tuhan menggambarkan hamba-hamba itu dipanggil, ya ada yang diberi 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Ya, yang kita tahu dia ceritakan sampai ketika Tuhan itu kembali, dia meminta pertanggungjawaban gitu ya. Yang satu hanya mengubur saja, lalu yang 2 berhasil sama yang 5. Yang kepada 2 dan 5 Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu gitu ya. Aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah hari ini kita mau belajar tentang bagaimana cara pandang dari Tuhan mengenai hidup ini. Ya, kita sering membahasnya cara pandang kita mengenai kehidupan. Apa itu? Cara pandang kita berkata hidup ini adalah seperti roda gitu. Kadang-kadang di atas katanya, kadang-kadang di bawah. Karena itulah yang dirasakan. Kadang-kadang ada penderitaan, ada sukacita. Kadang-kadang ada berkat, ada juga musibah gitu ya. Kadang-kadang sukacita, kadang-kadang kita duka cita. Jadi dibuatnya seperti roda, berputar. Tetapi saya pernah bagikan juga, hidup ini bisa dipandang sebagai kayak seperti jet coaster. Wah, hidup ini seperti genting-genting gitu ya. Kadang-kadang kita merasa ketakutan, khawatir gitu ya. Tapi kadang mengasihkan gitu ya. Ya, seperti jet coaster. Nah, tapi itu semua adalah dari cara pandang kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Nah, tetapi firman Tuhan berkata, dan banyak sekali di dalam Alkitab, cara pandang Tuhan bagaimana. Dia selalu katakan, hal kerajaan surga itu seumpama ini. Seumpama begini. Dan harusnya, ya, cara pandang kita adalah cara pandang bagaimana kehidupan dalam kerajaan Allah. Ya, Tuhan membuat begitu supaya kita bisa menikmati hidup ini dengan benar, dengan baik, sesuai dengan cara pandang Tuhan. Nah, hari ini kita belajar, apa yang kita baca tadi, cara pandang Tuhan ya mengenai hidup ini adalah seperti katanya seorang tuan yang bepergian, ya memanggil hamba-hambanya. Dan kita adalah hamba-hambanya ya. Nah, cara pandangnya dia katakan adalah jadi seperti hidup bagaimana menjalani seorang hamba yang baik. Ya, jadi cara pandang kita adalah bagaimana kita menjadi seorang hamba yang baik. Nah, ada 3 yang saya catat ya.
Ada 3 yang saya catat. Yang pertama adalah hamba yang baik itu adalah bagaimana kita bisa mendengar dan mentaati Tuhan kita. Jadi kalau sekarang bagaimana kita mendengar dan mentaati atau melakukan firman Tuhan itu. Kita pernah dapat juga Tuhan pernah menyampaikan juga hal kerajaan surga seperti orang menabur benih. Dan kita adalah katanya hati kita itu, sikap kita itu menjadi tanah. Nah, Tuhan mau kita menjadi tanah yang subur supaya benih firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup kita, ya. Tuhan mau yang Tuhan lihat dari kita yang ditanya apakah kita melakukan atau setelah mendengar firman Tuhan melakukannya. Sebab firman Tuhan juga berkata, Yesus berkata, ya orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itulah yang mengasihi Dia. Jadi persoalan hidup ini adalah bagaimana kita mendengar firman dan melakukannya. Ya, persoalannya adalah banyak orang mendengar tapi tidak melakukan, seperti hamba yang 1 talenta ini. Dia tahu firman tapi tidak dilakukan. Nah, yang kedua adalah sebagai seorang hamba yang baik adalah menjadi seorang yang dapat dipercaya. Tuhan memberikan talenta kepada kita, kemampuan, ya ada 5 itu ya, spiritual gift, ada heart, ability, experience gitu ya, shape bilangnya, personality gitu. Semua itu Tuhan berikan kepada kita adalah sebagai modal kita, apakah kita bisa menggunakannya sedemikian rupa gitu ya. Jadi hidup ini adalah sebagai hamba yang baik adalah orang-orang yang apakah kita didapatinya seorang yang dapat dipercaya, bisa menggunakan apa yang Tuhan miliki itu dengan baik. Ya, hidup ini adalah itu. Yang ketiga, hidup ini adalah seorang hamba yang baik menjadi berguna bagi tuannya. Tadi saya buat tanda-tanda merah tuh ya sebagai untuk direnungkannya. Jadi poin-poin saya, karena yang 1 talenta itu menjadi seorang yang jahat sekali. Dia bilang, jadi jahat, dia disebutnya sebagai hamba yang jahat. Kenapa? Karena dia disebut sebagai bahkan tidak berguna. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Nah, mari Bapak Ibu, mari kita pandang kehidupan ini, ya kita sebagai hubungan antara kita sebagai hamba dan Tuhan kita adalah sebagai Tuhan. Nah, mengapa ini penting sekali? Ya, karena kalau kita pandang hidup kita dengan kacamata kita, maka kita akan ada rasa takut, ada rasa khawatir. Ya, karena kita misalnya ketika di atas katanya jangan bermegah diri karena besok-besok bisa turun ke bawah. Jadi bisa takut, bisa rasa khawatir. Ketika kita jet coaster juga sudah sampai di puncak, maka akan ada jalan yang pasti akan mengejutkan gitu ya. Dan itu bisa membuat kita khawatir, membuat kita takut ya ketika menghadapinya. Tetapi kalau kita pandang sebagai hamba, nah seperti khotbahnya Pak Susilo, akan ada kerelaan. Nah, ada kerelaan. Coba saudaraku ya. Lukas 17 ayat 7 menjelaskan ini, coba ya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Nggak ada. Kenapa? Dia adalah hamba. Fokus pada cara pandang kita, ya, dari cara pandang kita itu, apakah kita pandang sebagai manusia, cara pandang kita apa yang kita alami, maka kita akan membuat hidup akan terasa sulit. Karena akan ada rasa khawatir dan takut. Tapi kalau kita pandang sebagai hamba, maka kita akan langsung merasa rela. Namanya juga hamba. Ya, hamba ya walaupun sudah berprestasi gitu kira-kira di sini nih, ya sebagai hamba dia tidak akan
pernah protes. Dia nggak akan ada kerelaan yang luar biasa. Itu juga yang terjadi waktu Yesus mengambil rupa sebagai hamba. Ketika dia mengambil rupa sebagai hamba, maka hidupnya katanya meskipun seperti domba, anak domba yang dibawa kepada pembantaian, dia tidak membuka mulutnya sedikit pun. Karena akan ada kerelaan yang luar biasa. Ya. Dia seperti domba yang dibawa kepada pengguntingan gitu ya. Dia santai saja. Ya. Kenapa? Dia adalah hamba. Mari kita pandang hidup kita sebagai hamba sehingga kita memiliki kerelaan, kita tidak akan takut. Pandang hidup kita sebagai hamba, yaitu apa itu? Kita menjadi seorang yang taat. Yang kedua adalah tadi firman Tuhannya. Ya. Yang kedua adalah kita bisa menjadi dapat dipercaya, dan yang ketiga adalah menjadi hamba yang berguna. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.